wabarakatuh. Baik, materi ini kita akan berbicara tentang praktikum ya, praktikum kitabah 3. Ini berisi tentang bagaimana kita membuat muqtarahul bahsi. Apa itu muqtarahul bahsi? Itu proposal penelitian. Baik, dalam membuat proposal penelitian yang ada 3 hal penting yang harus dikuasai dulu oleh seorang mahasiswa atau mahasiswi untuk bisa menulis proposal dengan baik atau dengan benar dan baik. Benar dulu baru baik, dengan baik dulu baru benar. Yang pertama adalah al-qudrah ala qiraatihi wa fahmihi. Tapi sebelum itu saya mulai dari tekniyatul kitabah wa arkanul muqtarahil bahsi. Ya, ini al-muhimmat fi kitabati muqtarahil bahsi. Hal-hal yang muhim, yang penting dalam membuat proposal penelitian bahasa Arab. Yang pertama adalah kuasai dulu teknik penulisan, ya. Teknik penulisan wa arkanul muqtarahil bahsi dan rukun-rukun dari proposal penelitian. Ya. Pertama, teknik penulisan. Kemudian yang kedua adalah al-uslub wa alamatut tarkib. Juga harus menguasai uslub, baik itu dalam bentuk jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Begitu juga dalam bentuk frase atau tarkib, misalnya tarkib idofi, tarkib masji, tarkib wasfi. Nah, alamatut tarkib ini juga penting. Kemudian yang terakhir, ya, penting juga setelah bisa tulis juga harus bisa baca. Nah, setelah bisa baca juga harus paham apa yang ditulis. Harus bisa baca apa yang ditulis dan harus bisa memahami apa yang dibaca. Baik, pertama kita mulai membahas tentang teknik penulisan. Baik, kita merujuk kepada buku pedoman penulisan skripsi bahasa Arab. Jadi proposal skripsi bahasa Arab itu harus dibuat dalam kertas ukuran AVS, ukuran A4 ya. Nah, jumlah halaman proposal skripsi rentangnya dari 15 sampai 25 halaman. Kemudian ini juga sudah ditentukan di sini terkait dengan sampulnya ya, terkait dengan sampulnya. Jadi jangan sampai nanti kertas yang digunakan berbeda dengan yang ini. Jadi jangan sampai kertasnya kertas legal, A5 dan seterusnya. Jadi tentukan dulu kertas. Jadi pertama ketika membuka Microsoft Office, maka yang pertama dibuka, disetting dulu apanya, disetting dulu kertasnya. Saya beri contoh misalnya begini. Ketika mengetik dulu, buka. Nah, kemudian yang pertama disetting itu adalah kertasnya ukuran A4. Baik, setelah itu kita lanjutkan. Setelah setting kertas, kemudian kita setting marginnya ya. Nah, pengetikan dan printout dilakukan dalam 2 wajah kertas bola balik dengan menggunakan ukuran margin standar berikut. Untuk yang berbahasa Indonesia Inggris, di atas 2,5, tepi bawah 3,0, tepi kiri 3,0, kemudian tepi kanan 2,5. Sedangkan untuk yang berbahasa Arab, tepi atas 2,5, tepi bawah 3,0, tepi kiri 2,5, dan tepi kanan 3,0. Baik, kita coba aplikasikan sekarang. Ya, untuk yang berbahasa Arab, atasnya 2,5, bawah 3. Kita setting. Ya. Ini penting, ini setting kertas dulu. Atas 2,5, bawah 3,0. Kemudian kita lihat kembali pedomannya, kiri 2,5, kanan 3,0. Kiri 2,5, kanan 3,0. Jadi mudahnya yang sebelah sini 3, yang sebelah kiri itu 2,5. Biar mudah ngatur. Oke, nah sudah. Kemudian setelah setting margin, apa yang akan kita lakukan berikutnya adalah memahami font dan format yang dipergunakan. Ya, font untuk yang huruf Arab ini perhatikan, menggunakan
sakal majalah. Saya garis bawahi di sini, tidak mesti yang berbahasa Arab, tapi yang menggunakan tulisan Arab, maka gunakan font sakal majalah ukuran 18. Untuk body text, isi maksud. Kemudian footnote menggunakan font sakal majalah ukuran 14. Spasi antar baris yang digunakan adalah 1,15 untuk body text, sedangkan footnote 1 spasi. Aplikasinya begini. Aplikasinya kita coba. Baik. Maksudnya adalah perlu diingat bahwa mulai mengetik Arab dari kanan ke kiri. Kemudian font yang dipergunakan 18, sedangkan font namanya sakal majalah. Jangan pakai font yang lain-lain. Saya berikan contoh, misalnya menulis alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang dimaksud spasi yang ini yang spasinya 1,15. Pastikan naik semua ya. Ini 1,15. Baik. Kemudian footnote menggunakan font yang sama, font sakal majalah. Klik footnote. Kemudian setelah itu kita setting fontnya 14 ukurannya, kemudian menggunakan font sakal majalah. Nah, cukup itu. Garisnya juga harus pindah, karena Arab ya pindah ke sebelah kanan. Caranya tampilkan show note, kemudian footnote separator, kita ke home, kembalikan, kemudian kembalikan tampilannya seperti biasa. Baik, kita coba lihat bersama. Iya, ternyata sudah pindah garisnya ke sebelah kanan. Di setting dulu Ctrl A, kemudian pilih font sakal majalah, baru tulis di sini. Misalnya Suratul Fatihah. Gini kan mudah sekali. Kemudian berikutnya kita lanjut materi. Berikutnya adalah catatan kaki. Nah, catatan kaki ditulis dengan jarak 1 spasi. Catatan kaki menggunakan ini kalau Indonesia atau kalau non-Arab. Kalau yang ini, maka yang dipergunakan adalah sakal majalah ya. Kemudian catatan kaki tidak menggunakan istilah objek, lockchat, tapi menggunakan istilah ibidiem. Nah, dalam bahasa Arab ibidiem ini nafsul marja bahasa Arab. Jadi kalau mau menggunakan ibid, maka nanti gunakan nafsul marja. Penulisan awal kata catatan kaki sama dengan awal alinea, yaitu dimulai dari 1 cm di kiri. Tulisan nomor halaman ditulis angka halaman yang dimaksud dengan tulisan HLM atau H dan sebagainya, diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalau bahasa Arab ganti dengan huruf shod saja. Kita coba praktek saja biar mudah dan biar cepat ya. Baik, misalnya sudah selesai nulis dan seterusnya, taruh saja kita tulis huruf shod. Nah, baru halaman, misalnya halaman 2 titik. Kurang lebih begini ya. Nah, kemudian harus masuk 1 cm. Nah, begini ya. Dan ini juga harus tata kiri kanan. Gini lah.
maksudnya penulisan footnote yang tadi. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu membuat daftar pustaka. Daftar pustaka ini sebenarnya tidak terlalu susah. Kenapa demikian? Karena membuat daftar pustaka ini cukup diekstrak, ya. Oleh sebab itu maka harus disitasi caranya, ya. Gimana cara sitasinya? Praktekkan saja. Nah, di sini ada reference. Nah, kemudian insert citasi, pilih yang apa, ya, gunakan yang apa. Insert citasi, search, kemudian pilih kalau buku ya buku, kalau dari jurnal, report, laporan dan seterusnya. Kita coba yang dari buku saja. Saya beri contoh misalnya nama pengarangnya. Saya taruh sini dulu ya. Taruh misalnya di sini. Nama pengarangnya taruh saja misalnya ya. Ini nama pengarangnya Wirawan Jamhuri. Judulnya misalnya Al-Jumhur fi Ulumin Nahwi Al-Mashhur misalnya. Kemudian tahun terbitnya 2024, kotanya kota Mataram, kemudian penerbitnya namanya Darul Jumhur misalnya. Kemudian kita klik saja. Nah, udah begini. Nah, kemudian ketika membuat daftar pustaka, tulis sini al-masadir wal maraji. Entar setelah itu kita klik bibliografi, kemudian pilih saja referensi, selesai. Kan muncul begini, jadi tidak susah, mudah sekali ya, tidak susah. Oke, sudah jadi. Nah, ini Jamhur dan seterusnya, Darul Jumhur, selesai cara membuat referensi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang terakhir adalah memahami apa saja sih sistematika yang harus ada. Yang pertama muhtawayatul bahsi, harus ada daftar. Pertama ada Safhatul Gilab, halaman sampul, halaman judul, muwafaqatul musyrif, persetujuan pembimbing, kemudian kalimatus syukrin wa takdir, itu kata pengantar, muhtawayat, qaimatus suwar kalau ada gambar, kemudian qaimatul jadwal atau jadawil kalau ada. Kalau tidak ada ya tidak perlu. Ini halaman awal. Kemudian kalau kualitatif beda lagi ya. Kalau kualitatif nih ada judul, ada latar belakang, rumusan masalah, ada funbasi, wahmiyatu, mawdu'ul bahsi, ad-dirasat as-sabiqah, al-itaran nazari, manhajul bahsi, tanzimul bahsi, khutatul bahsi, al-masadir wal maraji. Beda-beda sistematikanya, jangan disamakan ya. Kemudian berikut, dan saya peringatkan ini gunakan sistem abjadiyah, abajadun, abjid, hawiz, hafti, kalman, syahbas, korosat dan seterusnya. Jangan menggunakan sistem baghdadiyah, abata, salah, tidak boleh ya. Kemudian ini sistematika yang kuantitatif. Nah, ini ya, ada khulfiyatul bahsi, muskilatul bahsi, watadif sampai dengan Khutatul Bahsi, kemudian al-masadir wal maradi. Saya jelaskan sedikit saja tentang al-masadir wal maradi. Masadir ini artinya sumber langsung. Apa contohnya yang masuk masadir? Quran, hadis, undang-undang, peraturan menteri, peraturan presiden itu masuk masadir. Sedangkan maraji itu selain itu. Selain itu masuk maraji. Baik, saya kira itu saja materi kita. Saya tutup. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.